Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifa Larasati Anggoro dari kelas 1B Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 43030200032, mata kuliah Ilmu Tauhid dengan dosen pengampu Muhammad Mustolik Alwi. Untuk memenuhi tugas UAS dari beliau, saya akan menjelaskan 3 materi pembahasan. Yang pertama, tentang awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Yang kedua, tentang aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan yang terakhir, tentang perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu terjadi sebab perpecahan kaum muslimin, yaitu golongan orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib dan golongan orang-orang yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak. Tak lama kemudian, terjadilah perang Siffin, yaitu perang antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Di akhir perang diadakan sebuah arbitrase atau tarhim. Arbitrase sendiri adalah kesepakatan politik antara dua kubu yang dicurang untuk menjembatani suatu masalah. Jadi kayak sebuah koalisi atau sebuah perundingan. Dan Ali bin Abi Thalib itu menerima keputusan dari arbitrase tersebut. Dari peristiwa tarhim tersebut timbul berbagai golongan dalam umat Islam. Jadi setelah selesai arbitrase dan Ali bin Abi Thalib setuju, itu jadi makin banyak golongan terpecah. Seperti salah satunya adalah Syiah dan Khawarij. Golongan Syiah adalah golongan orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib, sedangkan golongan Khawarij itu kebalikannya, adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib pada peristiwa arbitrase tersebut. Lalu di materi yang kedua, aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Aliran Mu'tazilah itu adalah salah satu aliran teologi. Teologi sendiri itu adalah ilmu yang mencari tentang ketuhanan, ilmu ketuhanan. Jadi mencari siapa sih Tuhan kita, apa sih Tuhan kita gitu. Yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis dalam Islam dan muncul pada abad Hijriyah. Lalu aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang mana dinisbatkan kepada Abdul Hasan al-Asy'ari. Di Mu'tazilah sendiri itu ada doktrin. Doktrin aliran Mu'tazilah adalah ada 5. Yang pertama itu at-tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua adalah al-adl, tentang keadilan Tuhan. Yang ketiga ada al-wa'ad dan al-wa'id, tentang janji dan ancaman. Yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain, yang artinya posisi di antara dua tempat. Dan yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di Asy'ariyah juga ada doktrin, itu ada 6. Yang pertama, sifat Tuhan. Yang kedua adalah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah melihat Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan. Dan yang terakhir adalah perbuatan manusia. Yang keempat, perbuatan manusia. Yang kelima, keadilan Tuhan. Dan yang terakhir, muslim yang berbuat dosa. Lalu perbedaannya Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu apa sih? Bagi Mu'tazilah, moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik, mana yang buruk, tidak semata-mata ditentukan oleh tuntutan agama. Dan yang Asy'ariyah berpandangan bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan. Atau dengan pengertian lain, moralitas itu mengandalkan agama. Jadi Mu'tazilah itu berpandangan bahwa moralitas itu bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita bersopan santun, bagaimana kita bertutur kata yang baik, itu semata-mata tidak ditentukan oleh
tuntutan agama, sedangkan Asyriah itu berpandangan bahwa moral kita itu 100% berada di bawah tangan Tuhan gitu. Lalu yang terakhir ada perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Di periode klasik itu merupakan kemajuan, zaman kemajuan yang terbagi menjadi dua fase. Fase pertama itu ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Di zaman inilah menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Lalu di periode pertengahan juga terbagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase kemunduran. Di fase ini absentralisasi dan asintegrasi semakin meningkat. Yang kedua fase tiga kerajaan besar. Tiga kerajaan itu adalah kerajaan Turki Utsmani, yang kedua kerajaan Safawi, dan yang terakhir adalah kerajaan Mughal. Kerajaan Safawi itu Persia dan kerajaan Mughal adalah India. Yang terakhir adalah periode modern yang merupakan kebangkitan dari umat Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah informasi atau salah pengucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.